Lanjutkan. Baik, Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Surbakti dan juga Bapak Tonggam Pasaribu yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Ya, kita sekarang masuk dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, penyertaan-Mu, hadirat-Mu, itulah yang menjadi bagian kami dan kerinduan kami Bapa. Tatkala kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, di hati kami yang paling dalam, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami dan menuntun kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu, Engkau yang memberkati dan Engkau memberikan hikmat sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, dengan masih tema mengenal Yesus dengan benar. Ya, semoga kita tidak bosan dengan tema ini. Ya, saya sendiri ini kali yang keempat saya membawakan ini. Tapi ada sesuatu selalu yang berbeda, bahkan meningkat ketika kita mau belajar dengan hati yang tulus ya. Baik, saya pikir sudah ketemu semua Bapak Ibu, kita membaca di tempat kita masing-masing dan saya akan membacakan buat kita semua. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ya, demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Firman ini meneguhkan kita kembali bahwa yang benar itu hanyalah Yesus Kristus, yaitu Anak Allah sendiri, Putra Tunggal Allah sendiri. Ya, jadi kita tidak dapat mengenal Dia jikalau bukan Dia yang datang kepada kita. Jikalau tidak ada kasih karunia, Dia datang mengenalkan diri kepada dunia, datang mengenalkan diri kepada kita, seluruh partisipan yang ada di The Power of Love ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur, ya, kita bangga punya Allah yang luar biasa, sebab kita dipilih dan kita diangkat. Dan pada pagi hari ini, ketika kita datang mau sungguh-sungguh membawa hati kita yang haus, tentunya kita akan diberkati oleh sabda Tuhan pada pagi hari ini. Anak Allah Yesus Kristus datang ya, berinisiatif sendiri agar kita mengenal Dia dengan pengenalan yang benar. Siapa Dia Tuhan Yesus itu? Dalam Yohanes 14 ayat 6 sudah dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu kata Yesus sendiri. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa, yang sampai ke surga jikalau tidak melalui aku. Itu sudah ditegaskan di dalam kitab Yohanes 14 ayat ke-6. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah yang benar itu, mengenal Yesus Kristus itu? Di mana kita mencarinya? Ya, cara mengenal yang benar yaitu harus juga kita tinggal di dalam yang benar dan beriman kepada yang benar. Ya, jadi cara yang terbaik untuk kita boleh mengenal yang benar itu yaitu dengan cara kita berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus, kepada Tuhan 100%, ya, beriman kepadanya. Kenapa? Karena kebenaran yang diimani di dalam Injil yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tadi dikatakan, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, ya. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain
bahwa Allah Bapa itulah hidup yang kekal dan Yesus putranya yang tunggal yang sudah diutus kepada dunia ini, kepada Bapak, Ibu, dan saya, agar kita tidak ada yang binasa, semua beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, di mana kita mencarinya? Di mana kita belajar? Apa yang kita baca? Nah, tentunya firman Tuhan berkata di kitab 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jelas sekali. Jadi Alkitab itu adalah Alkitab yang diwahyukan oleh Allah, maka itulah ya alat kita, ya cara kita belajar, bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan benar. Jelas sekali dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan Ibrani berkata, ya Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, ya. Untuk firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi tanpa iman kita tidak bisa mengenali Yesus Kristus. Kita tidak mengerti Tuhan itu siapa dan kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya jikalau kita mau belajar di dalam kebenaran. Dan tadi dikatakan ada upah yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini, saya percaya kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari Tuhan, sehingga kita pada pagi hari ini, saat orang lain masih tertidur, masih bermalas-malasan, tapi kita boleh datang kepada Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Dan ingat ya, firman Tuhan berkata di Ibrani tadi 11 ayat 6, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari tetap semangat, tetap berkobar-kobar, menyala-nyala roh kita untuk melayani Tuhan lewat saat teduh kita, lewat pembelajaran firman Tuhan, bahkan lewat ibadah-ibadah kita, terutama di pagi yang indah berbahagia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pengen tahu apa dong upahnya, ya kalau kita mencari Tuhan dengan benar. Ya kalau bicara masalah upah, waduh kita nomor satu nih, aduh apa ya upahnya ya, kalau nggak ada nih capek bangun pagi tapi nggak ada upahnya gitu ya, ya Ibu Melana ya, mari kita pengen tahu ya nomor satu ya upah ya yang tinggal di dalam kebenaran ataupun orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang pertama yaitu kita akan tinggal bersama dengan Yesus, ya. Di kitab Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Wow, luar biasa ya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini Tuhan mengetuk kita, pintu hati kita. Adakah kita mendengar? Adakah kita mau membuka hati kita? Adakah kita mau tinggal bersama Dia, hidup bersama Dia? Ya, itu yang Yesus katakan pada pagi hari ini pada kita. Ya, kuncinya pada kita. Kita mau upah itu apa tidak? Tapi saya percaya kita semua sudah bayar harga, bayar waktu, dan kita akan mendapatkan upah itu. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Dia, bahkan Dia di dalam kita lewat Roh Kudus-Nya yang luar biasa dan maha dahsyat itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua apa upahnya? Yang kedua yaitu kita akan menjadi milik Bapa, menjadi anak Bapa. Ya kenapa? Ya karena kita tadi sudah tinggal bersama dengan Yesus. Otomatis kita juga menjadi anaknya Bapa. Karena
Yesus itu adalah anak Bapa, putra tunggal Bapa, dan kita jadi milik kepunyaan Bapa yang abadi. Ya, nah, di dalam Yohanes 15 ayat 7, ya, di situ dikatakan, tetapi semua orang diberinya agar supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada ataupun di dalam namanya, ya. Dan dikatakan apabila kita, ya, percaya tinggal di dalam kebenaran ataupun upah dalam kebenaran itu, maka doa-doa kita dijawab oleh Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Alangkah indahnya jikalau kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, maksud saya ya, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kita akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga, apa upahnya Bapak Ibu? Yaitu kita akan menjadi orang yang suka damai, hidup berdamai dengan semua orang, ya. Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin ya. Luar biasa firman Tuhan. Kita akan menjadi orang pembawa damai. Kita menjadi orang yang tidak ingin ada keributan, tidak ada kerusuhan. Ketika kita datang, maka orang merasa ada damai, ada sukacita, ada ketentraman. Itu yang Tuhan mau. Seperti Yesus ketika Dia datang ke dunia ini, Dia membawa sukacita, Dia membawa berita damai sejahtera, di mana kita tadinya yang mestinya dihukum, yang mestinya kita mendapatkan penghukuman itu, tapi oleh Yesus sendiri maka kita diperbolehkan ya menjadi ahli waris, menjadi anak-anak Allah yang hidup. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada 3 upah untuk kita mengikut Kristus, ya, untuk kita tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Yang pertama tadi, kita akan hidup bersama dengan Yesus, ya, dan Yesus bersama dengan kita. Yang kedua, kita menjadi kepunyaan Bapa, pemilik ahli waris surga. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang suka damai, bahkan pembawa damai, ya. Di dalam kitab Matius 5 ayat 9, yaitu salah satu khotbah Yesus di bukit, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita mengaku anak-anak Allah, kita harus membawa damai, Bapak Ibu. Ya, saya juga sedang belajar untuk firman ini. Ya, kapan saja dan di mana saja, mari kita membawa damai kepada sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita ya. Jangan sebaliknya seperti yang terjadi sekarang ini ya, alangkah kita malunya anak-anak Tuhan ya, yang terjadi sekarang keributan di negara kita. Waduh, itu anak-anak Tuhan semua. Waduh, sepertinya kita malu dan malu ya. Tapi kita pagi ini Tuhan tegur ya. Tuhan ingatkan, jadilah pembawa damai. Ya, karena Anda adalah anak-anak Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Jadi kita wajib membawa damai. Mari kita belajar terus akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita. Karena hanya iman di dalam Yesus Kristus sajalah yang memampukan kita untuk kita mampu ya membawa damai, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai. Ya, saya suka satu pujian. Pujian ini sudah lama banget ya. Referennya begini. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar,
Tuhan beserta aku sepanjang jalanku. Yesuslah saja ku harapkan, ya. Amin Bapak Ibu. Jadi damai yang besar itu, sukacita besar itu hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, upah kita beriman kepada Yesus, tinggal di dalam kebenaran, Dia akan memberikan damai yang besar itu, sukacita yang besar itu, yang membuat hati kita tetap gemar. Gemar itu artinya tetap sukacita, tetap semangat, tetap kita menjadi menjadi ya terang, menjadi sesuatu gitu. Ketika kita datang, orang merasakan ada hadirat kita, ada hadirat Allah yang bersama dengan kita. Itu yang Tuhan mau pada kita. Oleh karena itu kita katakan, sepanjang jalan aku, sepanjang hidupku, aku mau berjalan bersama dengan Yesus. Hanya Dia harapanku, Dia kekuatanku, Dia perisaiku, dan Dia segalanya bagiku, ya. Nanti Bapak Tonggam Pasaribu bisa angkat pujian ini nanti di akhir, ya Pak, ya. Kalau tahu, saya senang lagu ini udah lama sekali. Saya ingat saya waktu masih SMP, tapi sampai hari ini masih booming dan itu luar biasa, ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, jikalau kita pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, jikalau kita mengenal Yesus dengan benar, mari kita belajar hidup di dalam yang benar, yaitu Yesus sendiri, lewat firman Tuhan yang benar, yaitu Alkitab, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tutup dulu dengan doa, ya Pak Tonggan, ya. Kita berdoa. Bapak di surga, Haleluya. Puji terima kasih Tuhan. Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami Bapa, agar kami Tuhan boleh tinggal di dalam Engkau. Engkaulah kebenaran sejati, Engkaulah kebenaran yang sempurna di surga dan di bumi. Hanya lewat Engkau sajalah Tuhan kami boleh mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan kami juga Tuhan rindu di dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami pembawa damai, membawa sukacita, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kami merasakan ada kehadiran Tuhan juga. Kami bersyukur buat pagi ini Bapak. Terima kasih buat seluruh partisipan, terima kasih buat the power of love, dan terima kasih buat hadirat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, ya. Saya